Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan hidayahnya kita dapat berislam, kita dapat menunaikan ibadah Ramadan, dan kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan umat manusia, pembawa peradaban dunia dari zaman kegelapan menuju zaman yang mencerahkan, dari zaman keterbelakangan menuju zaman yang berkemajuan. Beliaulah sosok revolusioner sejati, pembawa dunia yang mengenalkan kita tentang adab, tata krama, dan tatanan peradaban. Kawan-kawan semua, bagaimana kabarnya? Saya berharap keadaan kawan-kawan dalam keadaan yang baik-baik saja. Di tengah kondisi dunia yang saat ini tidak menentu, wabah COVID-19 yang melanda hampir seluruh penjuru bumi, kawan-kawan semua saya harapkan saya berdoa semoga kawan-kawan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawanku semua, di tengah semua pandangan hari ini tertuju pada COVID-19, saya ingin mengulik sejarah dan saya ingin mengajak kawan-kawan untuk kembali dalam 1 tahun yang lalu, ketika para pemimpin negeri kita masih dalam keadaan gagah berwibawa. Mereka menunjukkan siapa diri mereka, yaitu ketika masa kampanye atau ketika Indonesia, negara kita ini menjalani proses demokrasi, yaitu tahun 2019. Tahun 2019 lalu kawan-kawan, kita semua menjadi salah satu objek dari demokrasi. Mungkin kawan-kawan juga menjadi subjek dari pelaksanaan demokrasi. Kawan-kawan tentu mengalami ketika kita semua jalan-jalan, kita melihat banyak sekali foto, kemudian baliho-baliho yang memampangkan sosok-sosok mereka yang ingin menjadi calon anggota legislatif, calon anggota eksekutif maupun calon presiden. Dengan kata-kata indah seolah-olah mereka adalah pemimpin atau ratu adil yang kemudian datang ke bumi, menyelamatkan rakyat, membebaskan rakyat dari segala penderitaannya. Banyak sekali kata-kata yang mereka ucapkan. Mereka adalah sosok yang jujur, mereka sosok yang bertanggung jawab, peduli dengan rakyat, berintegritas dan lain sebagainya. Hampir semuanya menunjukkan sosok yang baik, tidak ada yang jelek. Dengan wajah senyum, dengan bibir tersenyum, wajah sumringah, kadang-kadang juga menggandeng istri yang cantik jelita. Mereka memamerkan siapa diri mereka. Mungkin bagi kawan-kawan sebagian hal-hal yang konyol menjadikan mereka sebagai bahan lelucon atau meme di beberapa media sosial. Tapi kawan-kawan, ada satu kata yang kemudian paling banyak menurut saya dikatakan, yaitu kata berintegritas. Sebenarnya apa itu kata berintegritas? Apakah para pemimpin kita, anggota legislatif, eksekutif, paham dengan makna yang kata berintegritas itu sendiri? Baik secara epistemologi maupun secara ontologi, apa sebenarnya kata berintegritas itu? Saya ingin mengajak kawan-kawan ke Al-Quran, tepatnya dalam Quran surat As-Saff ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau kerjakan?" Artinya, kata berintegritas selaras dengan kata tersebut. Itu tafsir dalam beberapa ulama menyandingkan kata berintegritas dengan Quran surat As-Saff ayat 2. Makna dari ayat tersebut tak lain adalah orang yang selaras antara perbuatan dan perkataan. Atau secara ringkas disebut orang yang jujur. Jujur merupakan salah satu wujud implementasi dari kata berintegritas. Tapi lebih dari itu, kesamaan antara perkataan dan perbuatan merupakan suatu rangkaian dan tindakan di mana orang-orang itu mampu mengaplikasikan segala apa yang telah dia ucapkan, yang telah dia omongkan dan telah dia janjikan. Itu adalah standar Allah atau standar dalam wahyu Allah. Kemudian kita mari melihat dalam standar yang lain. Sekitar tahun 2018 di Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya mendapatkan satu khotbah Jumat yang luar biasa menurut saya dan sampai sekarang terkenang isi khotbah itu.
disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Sukamta, Wakil Rektor UMY bidang akademik. Beliau menyampaikan tentang kata berintegritas juga. Standar beliau menyampaikan yaitu adalah standar ISO 9001 tahun 2015. Menurut standar ISO 9001 tahun 2015, manusia berintegritas itu memiliki 3 karakter. Yang pertama adalah tahu siapa dirinya. Yang kedua, mengerti posisinya. Dan yang ketiga, paham akan segala konsekuensi dari tindakannya. Mari kemudian kawan-kawan kita melihat dalam diri kita. Apakah kita sudah tahu siapa diri kita yang sesungguhnya? Mungkin kawan-kawan akan melihat, siapa sih diri saya? Saya lahir dari orang tua ini, nama orang tua saya ini, kemudian saya dibesarkan dalam kehidupan seperti ini. Kawan-kawan, sepertinya hari ini adalah yang terjadi pada generasi muda, gagal memahami secara utuh dirinya. Sehingga akibatnya adalah dia tidak tahu potensi diri dan kemudian kelemahan dirinya seperti apa. Tahu siapa dirinya bukan sebatas tahu identitas nama, alamat, tanggal lahir. Tetapi tahu siapa dirinya adalah dia mengerti secara konstruksi penuh siapa dirinya, perjalanan hidupnya, sejarah hidupnya, kemudian bagaimana sih, apa saja potensi yang ada dalam diri saya. Sehingga mampu dia kembangkan, dan kelemahan saya itu apa, sehingga saya harus ditutupi. Keadaan hari ini orang jarang yang mengerti dirinya, sehingga dia tidak tahu mau melakukan apa. Yang kedua adalah mengerti posisinya. Nah ini kawan-kawan, mengerti posisinya dapat diartikan orang itu mampu menempatkan dirinya. Hari ini kita menghadapi suatu fenomena di mana para pemimpin kita seolah-olah bertindak amoral dan tidak mencerminkan sifat kenegarawanan. Ambil contohlah para pemimpin kita. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah melakukan siapa sih diri kita dan kemudian mampu menempatkan posisi kita ini menjadi posisi yang tepat? Kita saat ini melihat banyak sekali mahasiswa, karena kita adalah mahasiswa, yang tidak tahu menempatkan diri dengan baik, entah di lingkungan. Nah di lingkungan bagaimana? Sudahkah Anda mengenal saudara sekos Anda? Sudahkah Anda mengenal tetangga-tetangga kos Anda? Di mana Anda tinggal? Gimana kulturnya? Gimana adat budayanya? Seperti itu. Kawan-kawan, hari ini jarang orang yang kemudian mengerti betul posisi dirinya seperti apa. Nah yang terakhir adalah memahami segala konsekuensi dari tindakannya. Bagaimana kawan-kawan? Saya ingin mengajak kawan-kawan untuk melihat bahwa kita selaku manusia, segala tindakan kita memiliki konsekuensi. Segala apa yang kita lakukan memiliki konsekuensi yang harus kita tanggung. Sudahkah kita sadar kemudian bahwa apa sih konsekuensi yang harus kita terima ketika kita melaksanakan A? Dalam ilmu komunikasi kita sering belajar ada namanya stimulus respon. Konseling juga mengatakan demikian. Stimulus adalah kelakuan kita, apa yang kita perbuat, dan respon adalah konsekuensi yang kita dapatkan dari apa yang telah kita perbuat. Kalau kita berbuat baik, maka hasilnya akan baik. Kalau kita berbuat jelek, maka hasilnya akan jelek. Maka secara ringkas, orang yang berintegritas, kalau kita merujuk dalam Al-Quran, adalah orang yang sesuai dengan makna, yaitu sesuai dengan ucapan dan tindakannya. Kalau kita merujuk dalam standar ISO 9001 tahun 2015, yaitu orang yang tahu siapa dirinya, mengerti posisinya, dan paham segala konsekuensi dari tindakannya. Mungkin cukup sekian kawan-kawan, ringkas dari saya. Mungkin banyak kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf. Nun wal qalam ya masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.